Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kesehatan untuk kita semuanya. Dikuatkan iman Islam kita, semoga kita bisa tetap istiqomah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan waktu, peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan berkah ridha dari Allah dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin jamaah yang rahmati Allah, malam hari ini kita bahas kitab Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu, kemudian keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu atau belajar. Malam hari ini kita bahas tentang keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang belajar, ya kan, kemudian dia mendapatkan ilmu dan dia ajarkan. Wa min fadaili ta'limi ma akhrajahu fi sahihaini. Dan di antara keutamaan mengajarkan ilmu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, telah berkata li Ali radhiyallahu an, kepada sahabat Ali semoga Allah meridhoinya, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk karena kamu, maksudnya karena kita misalnya, rajulan wahidan, satu orang saja, khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am, maka itu lebih baik bagimu dari kamu memiliki kendaraan yang paling bagus, unta merah. Jadi unta merah itu adalah kendaraan yang paling bagus. Hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Ya. Seandainya dengan ajakan kita itu misalnya ada satu orang yang sadar, ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu lebih baik harganya dibandingkan kendaraan yang paling bagus yang kita miliki yang ada di dunia ini. Di zaman Nabi itu unta merah itu kendaraan yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita rajin mengajak orang, misalnya, ayo Pak kita datang ke masjid sholat, terus saja satu orang saja, ya kan, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala gara-gara ajakan kita, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Artinya kita punya nilai lebih gitu ya. Kalau kita bisa mengajak, menyampaikan kebenaran. Dan ilmu yang kita sampaikan itu adalah tentang kebenaran Islam. Ya, tentang kebaikan-kebaikan. Ketika kita menyampaikan kebaikan itu dan diterima oleh seseorang, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan kebaikan itu, pahalanya itu tidak dibatasi ketika seseorang itu mendapatkan hidayah dan mau menerima ajakan kita. Makanya ada kaidah yang mengatakan ad-da'watu al-ajru fi da'wati bimujarrati da'wati. Pahala di dalam ajakan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar kita mengajak. Nah, sekedar mengajak saja sudah dapat pahala. Ya kan? Lal istijabah tidak tergantung dari apakah orang itu merespon atau enggak. Nah, kalau orang itu merespon dan akhirnya mendapat hidayah karena ajakan kita, nah ini nilainya lebih besar ini. Semakin besar. Tapi kita mengajak orang saja, ya kan, itu sudah dapat pahala. Ya kan? Jadi kalau kita lewat, ayo Pak ke masjid salat berjamaah, itu sudah dapat pahala gitu maksudnya. Ajakan saja. Apalagi kalau yang kita ajak itu mau, gitu loh ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayyang kusamin ajruhu syai'a atau min ujurihi syai'a. Jadi kalau kita ngajak orang menunjukkan kepada jalan kebaikan dan orang itu mau melaksanakan kebaikan yang kita ajakkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan itu tanpa dikurangi pahala orang itu. Ini pahala orang itu tidak dikurangi. Kita sendiri yang mengamalkan kebaikan dapat kebaikan, kita mengajak orang melakukan kebaikan, kita mendapatkan kebaikan dari orang yang mengamalkan kebaikan itu. Jadi pahalanya luar biasa. Ini ya. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan, innal ladzi yu'allimun nasal khaira tastaghfiru lahu kullu dabbatin. Sesungguhnya orang yang mengajarkan manusia kebaikan, maka beristighfarlah kepadanya semua makhluk melata di atas dunia ini. Hattal hutu fil bahri, bahkan sampai ikan di lautan pun akan beristighfar, memintakan ampun untuk kita. Namanya istighfar itu penting bagi kita, ya kan? Makanya senang kalau kita ada orang yang memintakan ampunan pada kita. Apalagi kalau semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua binatang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, memohonkan ampun untuk kita. Karena tidak ada manusia itu yang tidak melakukan kesalahan. Karena dengan istighfarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau untuk kita, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan yang ada di laut pun memberikan atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua kita? Tidak. Kita yang mau mengajarkan kebaikan. Mengajak orang melakukan kebaikan. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawiya nahwa dzalika min hadisin marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan yang semisal ini dari hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila ma wajhu istighfaril huti lil muallim. Kalau ada yang menanyakan kenapa sampai ikan itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Masalahnya apa? Kok sampai ikan itu beristighfar? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Binatang-binatang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa? Karena kemanfaatan ilmu yang dipelajari oleh seseorang, ya kan?
itu meluas gitu loh ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri saja kalau dia mengajarkan kepada orang lain. Bahkan manfaatnya pun juga terhadap binatang-binatang termasuk ikan yang ada di lautan. Kenapa? Karena orang yang belajar ilmu kemudian dia diajarkan, ya kan? Maka dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Orang belajar, maka dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya kan? Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bagaimana kita memperlakukan binatang, ya kan? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang dilarang dan mana yang tidak. Bagaimana kita berbuat baik terhadap binatang, itu diajarkan di dalam agama kita. Dan siapa yang ngajari kita? Orang yang berilmu. Para ulama kita yang mengajari kita supaya kita berbuat baik terhadap binatang, berbuat lembut terhadap binatang. Makanya binatang-binatang itu semacam berterima kasih kemudian bersyukur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu. Ya kan? Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada siapapun. Terhadap apa saja Allah mencatat kebaikan. Allah menetapkan berbuat baik itu. Maksudnya berlaku baik itu berlaku kepada apa saja. Bukan hanya kepada manusia. Kepada lingkungan kita juga harus berlaku baik. Kepada binatang-binatang yang ada di sekitar kita, kita juga harus berlaku baik. Ya. Bahkan terhadap sembelihan kita, ya, kita juga harus berlaku baik, gitu kan? Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Ya, kata Nabi SAW, kalau misalnya kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau misalnya kalian itu membunuh binatang, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi ada apa tuh? Ada kaidahnya bagaimana kita membunuh binatang itu dengan cara yang baik. Tidak boleh dipotong-potong, gitu ya. Tidak boleh dipotong-potong. Jadi kalau apa itu ikan mau dimasak, ya dimatikan dulu ikannya, jangan hidup-hidup habis masih bergerak, masih bernyawa, langsung aja kita panggang, kita goreng, enggak. Ya kan, dimatikan dulu dengan cara yang baik, ya kan. Nah, ikan tuh kalau mau bunuh juga ada caranya, ya kan, ada ilmunya, dipelajari, ya kan. Makanya ayam enggak boleh kita kita ketok kepalanya, ya kan, atau ikan kita ketok aja kepalanya, pukul misalnya, enggak. Mungkin ada caranya supaya ikan itu bisa langsung mati sebelum kita goreng atau kita bakar, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan Hakim, "Ma min insani yaqtulu usfuran, fama fawqaha bi ghairi haqqiha illa yas'aluhu Allahu anha yaumal qiyamah." Tidaklah seseorang itu ya membunuh binatang, burung kecil atau yang lebih besar dari burung pipit misalnya, ya burung kecil, katakanlah burung pipit, ya kan? Atau yang lebih besar dari itu tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya kan? Maksudnya nggak ada alasannya kenapa dia membunuh binatang itu. Illa yas'aluhullahu anha yaumal qiyamah, maka dia akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Jadi kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kalau kita membunuh binatang nggak ada alasannya. Kila kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma haqqu, haknya apa? Haknya apa binatang itu? Ya kan? Kok sampai kita dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita membunuhnya? Haqquha an tadbahaha fatakulaha.
Haknya itu adalah kamu membunuhnya dan kamu kamu sembelih dan kamu makan. Jadi bukan langsung dibunuh saja, enggak, disembelih kemudian dimakan. Wala taqta' ra'saha, jangan kamu potong kepalanya, fatarmi bihi, kemudian kamu lempar, enggak. Ya kan? Maka dengan cara yang benar, disembelih. Enggak boleh. Kan sama-sama aja dia disembelih lehernya, enggak, ya kan? Disembelih dengan dipotong itu beda, gitu ya. Maka itu termasuk haknya. Makanya orang yang berilmu itu, ya kan, dia akan tahu bagaimana memperlakukan binatang itu dengan baik. Itulah alasannya kenapa binatang itu beristighfar kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini kebaikan itu kan banyak, ya kan? Kebaikan termasuk berbuat baik kepada binatang. Ya. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kita, kepada umatnya, ya kan? Itu adalah ilmu dan hidayah. Nah, ilmu dan hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, itu diumpamakan kamatsali ghaitsin asaba ardon, seperti hujan yang turun menimpa tanah, menimpa bumi. Nah, bumi yang ditimpa oleh hujan itu macam-macam, ya kan? Islam yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kita, yang nerima itu modelnya macam-macam orangnya, gitu ya. Orang yang mendapat hidayah, ya, mendapat petunjuk Islam, itu modelnya macam-macam, gitu ya. Modelnya macam-macam. Sama seperti hujan yang menimpa tanah. Nah, tanah itu macam-macam modelnya. Ya. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma. Ada bagian tanah yang baik, ya kan? Tanah baik. Ardun thayyibah, ya. Tanah apa itu? Tanah yang baik. Nah, tanah yang baik itu adalah tanah yang bisa menerima air, dia serap air itu, ya kan? Dia serap air itu. Fa'ambatat al-kal'a wal ush. Kemudian dia menumbuhkan tumbuhan, ada rumput dan segala macamnya, ya, tanaman banyak yang tumbuh. Ya. Wa kana minha ajadib. Nah, ada tanah yang disebut dengan ajadib. Apa itu ajadib? Amsakatil ma. Dia serap air, kemudian dia tahan air itu, ya kan? Tidak terbuang air itu, tidak ada yang terbuang, dia tahan. Fanafa'allahu bihan nas. Maka dari air yang dia tahan itu, manusia bukan hanya menumbuhkan tumbuhan dari tanah saja, tapi orang-orang bisa mendapatkan manfaat dari air tadi itu. Fasyaribu wasaqaw wazara'u. Orang bisa minum, bisa digunakan untuk pengairan, ya kan? Bisa digunakan untuk memberi minum binatang, ya kan? Binatang-binatang juga bisa mengambil manfaat dari air itu. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Tapi air yang turun tadi itu, hujan yang turun itu juga mengenai jenis tanah yang lain. Innama hiya ki'an. Ya, dimaksud dengan ki'an namanya. Apa itu ki'an? La tumsiku ma'an wa la tumbitu kal'a. Jadi dia tidak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan. Ya, kalaupun tumbuh ya rumput-rumput kecil, gitu ya, kira-kira gitu ya. Atau gersang lah bahasa kita, ya kan. Walaupun ada diguyur air hujan, ya kan, tidak bisa tumbuh di situ juga, ya kan.
atau hanya sekedar lumut saja, ya kan? Sekedar lumut yang tumbuh. Bahkan di sini tidak bisa menumbuhkan sama sekali, gitu ya. Tidak nyerap air, guna air ya udah, ya begitu kena hilang, itu aja, ya kan? Fadzalika masalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu Allahu bima ba'atsaniya bihi fa'alima wa 'allama. Begitulah perumpamaan orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia faham tentang masalah agama ini sehingga Allah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apa itu? Dia mendapatkan manfaat dari hujan itu, dari ilmu itu, dari hidayah itu, dan dia juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain atas izin Allah. Ya kan? Fa'alima wa 'allama, ya kan? Karena dia belajar, dia juga mengajarkan kepada orang lain. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa la yaqbalu hudallahi alladzi ursiltu bihi. Nah, begitu juga perumpamaan orang yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku diutus dengannya. Maksudnya apa? Ini Islam dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 model, ya kan? Ada 3 model. Ada orang yang menerima Islam, belajar, ya kan? Kemudian dia punya manfaat dengan belajarnya itu. Dia bisa beribadah dengan baik, bisa beramal dengan baik. Ada manfaatnya untuk dirinya. Dia serap ilmu itu. Sehingga dia bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi orang yang baik. Nah, tapi ada jenis yang lain, ya kan? Dia bisa belajar Islam, mendapatkan ilmu, ya kan? Kemudian dia serap, tapi juga dia ajarkan. Ya. Dia ajarkan, dia sendiri mendapatkan manfaat karena apa? Karena dia bisa beramal dengan baik, ya kan? Beribadah dengan baik, tapi juga orang bisa mendapatkan manfaat itu karena diajarkan. Orang diajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Orang diajari bagaimana cara beribadah dengan baik dan seterusnya. Ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, ada jenis yang ketiga. Ada jenis yang ketiga. Gitu ya. Dia mendengar, ya kan, ajaran-ajaran Islam. Dia mendengar petuah-petuah dari Al-Quran, mendengar petuah-petuah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak mau mempelajarinya, gitu ya. Islam datang tapi tidak mau belajar, ya udah apa adanya lah, ya kan. Jadi tidak ada yang terserap ilmu agama itu pada dirinya. Jadi tidak ada yang dihafal, Al-Quran juga nggak ada yang dihafal, hadis Nabi juga nggak ada yang dihafal, ya kan. Tidak ada ilmu agama yang dihafal di kepalanya itu tidak ada, ya kan. Ya, ini perumpamaan seperti orang yang pada umumnya, ya kan. Mengerti Islam ya sekedar KTP-nya saja, pokoknya Islam lah, ya kan. Tapi Islam itu seperti apa? Enggak ngerti dia, gitu ya. Kenapa? Enggak mau belajar, gitu, enggak mau belajar. Nah, mana yang paling bagus? Yang paling bagus tentu yang bisa memberikan manfaat kepada orang, walaupun kita hanya memberikan manfaat sedikit. Makanya kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Karena apa? Karena itu akan memberikan manfaat kepada orang lain dan itu lebih utama, gitu ya. Ya setidaknya kita mau belajar bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita. Paling tidak itu, ya. Lebih-lebih kalau kita mau belajar dan kemudian kita mau mengajarkan kepada orang lain. Ya. Makanya Al Hasan Al Basri itu pernah mengatakan, laulal ulama ula saron nasu mithlal bahaim, kata beliau. Seandainya bukan karena orang yang berilmu yang mengajarkan kepada manusia, tentulah manusia itu akan seperti binatang ternak, seperti binatang ternak. Tidak ada harganya, nilainya kecuali karena bobotnya saja, gitu ya. Nggak ada kualitasnya soalnya, ya kan? Ya, namanya binatang ternak kan dinilai dari bobotnya kan. Kita kalau jual kambing misalnya, yang kita nilai apanya? Apa bulunya yang bagus? Bukan. Yang kita nilai adalah
bobotnya. Karena apa tuh kita cari dagingnya. Sapi juga begitu, karena bobotnya. Ya kan? Ya, tidak semua apa tuh semua binatang itu punya apa tuh? Punya nilai yang berkualitas, ya kan? Tapi kalau binatang ternak ya rata-rata karena bobotnya, ya karena beratnya. Beratnya berapa, itulah yang menjadi nilai dan harganya. Ya kan? Beda kalau misalnya burung yang apa tuh yang bisa berkicau indah, ya kan? Nah, itu tidak dinilai karena beratnya, tapi karena apa? Kualitas suaranya, ya kan? Karena punya kualitas suara, jadi apa tuh dinilai dari kualitasnya, bukan dari bobotnya. Nah, sekedar binatang ternak. Ya. Kan kita tidak mau kan dinilai karena bobot kita doang, ya kan? Karena manusia itu dinilai bukan karena bobotnya, ya, tapi karena kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah mengatakan, "Ta'allamul ilma." Belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumuhu lillahi khasyah. Karena belajar karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk khasyah kita. Ya kan? Khasyah itu maksudnya adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu, orang yang belajar dan mendapatkan ilmu itu akan menumbuhkan rasa khasyahnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmunya itu membawa berkah untuk dirinya, gitu ya. Kalau tidak bawa berkah, ya orang belajar ngerti apa itu halal haram, tapi justru yang dilakukan yang bertentangan dengan halal haram. Yang halal, ya kan, dilakukan, yang haram juga dilakukan. Nah, ini namanya ilmu nggak bawa berkah, ini namanya, ini kan. Karena ilmu yang dia pelajari tidak membuat dia menjadi baik, bahkan menjadi tidak baik, ya kan. Itu namanya tidak membawa berkah itu ilmunya. Nah, kita ingin belajar yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita takut melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ibadah, dan menuntut ilmunya, menuntutnya itu atau menuntut ilmunya itu karena ibadah. Artinya bernilai ibadah gitu loh ya. Belajarnya ya kan itu adalah khasyah, ya kan, menuntut, ya kan, menuntut apa itu? Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih. Ya. Mudarasah itu apa itu? Apa istilahnya? Mengkaji, ya kan? Mengkaji ilmu itu sama dengan bertasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihadun, dan mencari ilmu itu adalah jihad, mencari. Apa bedanya thalabul ilmi dengan al-bahthu anil ilmi, ya kan? Jadi kalau menuntut ilmu itu sudah jelas gurunya, ini kira-kira gitu. Tapi kalau mencari ilmu, ya kita harus apa itu ke tempat mana, masih nyari-nyari dulu, cari gurunya, ya, kira-kira begitu. Jadi lebih apa itu? Lebih berat kira-kira gitu. Ya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu adalah sedekah. Ya, kita seperti mendapatkan pahala sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, membantu orang yang menuntut ilmu itu adalah qurbah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah membantu dengan apa itu? Dengan tenaga, dengan apa? Misalnya dengan dana dan seterusnya. Wa huwal anisu fil wahdah, dan dia adalah sahabat yang setia, sahabat yang baik dalam kesendirian kita. Ini kalau orang itu apa itu? Punya ilmu, ya belajar, ya kan? Kalau tidak apa tuh, tidak bisa belajar kan dia apa tuh sendirian bengong aja. Nah, tapi kalau dia orang yang pembelajar, ya kan, nggak bengong dia, ada yang dipelajari, baca dan seterusnya, ya kan. Wasahibu fil khulwah, khulwah itu menyendiri, ya, kesendirian dan menyendiri. Jadi kalau dia sedang menyendiri, maka itu adalah sahabatnya.
ya kan, belajar, baca dan seterusnya. Ya. Jadi ada faedahnya ketika kita belajar, ya kan, karena belajar itu akan mendatangkan banyak manfaat, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai orang yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai jihadnya kalau kita mencarinya dan seterusnya. Qala Ka'ab rahimahullah, Ka'ab mengatakan Allahu ta'ala ila Musa alaihi salam, Allah telah mewahyukan kepada Musa alaihi salam, anta'allama ya Musal khaira wa 'allimhu linnas, belajarlah kebaikan wahai Musa dan ajarkan kepada manusia. Fa inni munawwirun li muallimil khaira, saya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, akan menyinari orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, wa muta'allimuhu kuburahum, dan orang yang belajarnya. Apa yang disinari oleh Allah? Kuburan mereka, hatta lastauhishu bimakanihim, sehingga dia tidak merasa takut di makam-makam mereka, ya kan? Ngeri, nggak ngeri, ya kan? Karena apa? Kuburannya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terkait dengan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi intinya ketika kita sudah belajar, ya kan, maka sebisa mungkin kita sampaikan kebaikan itu, walaupun hanya sepatah dua patah kata, ya kan. Di awal-awal sudah pernah kita sampaikan, ya. Orang itu akan melaksanakan apa yang kita nasihatkan, itu bukan tidak harus pada saat kita menasihati dia atau menyampaikan kebaikan pada dia. Ya kan? Kenapa? Ya namanya hidayah itu ada prosesnya, gitu ya. Kadang-kadang kita sampaikan hari ini, dia ingatnya baru 5 tahun kemudian, sadar dengan nasihat kita, gitu ya. Sadar dengan nasihat kita. Ya kita tidak tahu, ya kan? Orang mendapat hidayah itu kapan dengan nasihat kita itu kita tidak tahu. Bisa jadi pas saat kita ajak, ya kan? Atau pas sekian hari kemudian, gitu ya. Ayo Pak kita ke masjid taklim, ayo Pak kita masjid sholat berjamaah. Ya. Hari itu mungkin dia tidak mau, ya kan? Tapi mungkin beberapa tahun kemudian baru sadar ya, wah saya dulu diingatkan sama dia. Ya kan? Sadar karena apa tuh? Nasihat kita, karena ajakan kita. Nah kita udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya. Mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua, ya kan? Sampai kapan? Ya sampai dia bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya kan? Itu kewajiban orang tua. Bukan hanya ilmu saja, tapi juga masalah kebutuhan hidup yang lainnya. Itu adalah kewajiban orang tua. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, ya kan? Sebagai orang tua, dia tetap harus membimbing anaknya sampai betul-betul dia mandiri dalam segalanya. Itu kewajiban kewajiban orang tua. Tapi yang pertama adalah ketika dia sudah mulai bisa mandiri, ya kan? Karena itu itu penting, ya. Makanya diuji dulu gitu ya, diuji dulu, ya kan? Karena tidak bisa kita ukur dengan dengan usia kadang-kadang, ya kan? Misalnya kita ukur dengan usia balik. Ya, kadang anak-anak itu usia balik itu walaupun tahu halal haram, udah mumayyiz katakanlah, ya kan? Tapi untuk melaksanakan hal-hal yang baik itu ternyata masih butuh diajari lagi, ya kan? Nah, selama dia masih bersama kita, maka kita tetap punya kewajiban untuk mengingatkan dia dan mengajari dia, ya kan? Ya semampu kita dan sebisa kita tetap harus kita ajarkan, ya, karena itu adalah kewajiban kita. Dan sebenarnya, ya kan, kewajiban untuk mengajarkan kebaikan itu, ya kan? Itu tidak hanya terbatas pada anak kita saja, apalagi terkait dengan hal-hal untuk merubah kemungkaran yang dilakukan misalnya. Kalau hal-hal yang baik mah bisa kita contohkan, bisa kita ajarkan, tapi melanggar hal yang dilarang, ya, itu perlu
perlu usaha kita, itu usaha yang lebih serius gitu ya. Usaha yang lebih serius ya kan. Dan itu kewajiban bukan hanya kita kepada anak kita saja, tapi juga kepada siapa saja yang kita saksikan melakukan kemungkaran, apalagi anak kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus merubahnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita orang tuanya, kita masih punya power, ya kan? Tangan kita masih masih bisa merubah dia, ya kan? Nah, baru kemudian dengan lisan kita. Jadi anak itu tidak cukup dengan dengan hati saja pengingkarannya, enggak, ya kan? Tapi dengan power kita dan lisan kita, gitu ya. Bahkan kalau perlu dengan power kita, kekuasaan kita terhadap anak itu harus kita manfaatkan. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Fadlu talabil ilmi, ya. Maksud talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu adalah wajib, faridah. Faridah itu wajib, ya. Ini didasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, pertanyaannya adalah ilmu apa? Gitu ya. Ilmu apa ini yang diwajibkan ini? Gitu ya. Ilmu apa? Ya kan? Nah, wajib itu soalnya ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain berarti wajib bagi setiap individu. Fardu kifayah berarti adalah wajib bagi satu komunitas. Artinya kalau ada yang mewakili berarti sudah tidak wajib bagi yang lainnya. Tapi kalau belum terwakili maka semuanya terkena beban kewajiban. Ya. Nah, yang pertama ini adalah yang terkait dengan fardu kifayah. Ilmu apa yang wajib? Nah, ternyata di kalangan para ulama itu juga beda-beda, ya kan? Kalau misalnya ahli fikih, ya gitu. Kalau fuqaha mengatakan, ya yang wajib itu adalah ilmu fikih, ya, ilmu fikih, gitu ya. Kenapa? Ini kalau kita belajar fikih, kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, gitu kan. Nah, itu penting itu dalam kehidupan kita, gitu kan. Karena kalau orang itu tidak tahu halal haram, wah berabe, ya kan. Segala hal bisa dia lakukan walaupun bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu halal dan haram yaitu kalau dia belajar tentang fikih. Para ahli tafsir, para ahli hadis yang mengatakan, ya kan, yang wajib, ya kan, yang fardu ain itu adalah ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quran dan sunnah. Kenapa? Karena dengan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi sarana kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi semua sumber ilmu itu dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Nah, alasannya begitu. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan kalau orang sufi ya kalau yang wajib itu adalah ilmu yang untuk pembersihan jiwa, ikhlas misalnya, yang bisa membersihkan jiwa kita, ya kan? Nanti kalau orang orang filsafat ya ya filsafat yang bagus. Ya. Kalau ahli akidah ya akidah yang yang wajib itu dan seterusnya. Ya kan. Nah, Ibnu Qudamah di dalam kitabnya ini beliau mengatakan, ya kan, yang benar itu adalah ilmu muamalatil abdi li rabbih. Ilmu bagaimana seorang hamba itu berinteraksi dengan Robnya, dengan Tuhannya. Ya. Nah ini terbagi menjadi 3 kata beliau. Yang pertama adalah i'tiqad, keyakinan. Ya, ilmu tentang keyakinan, tentang akidah bahasa kita ya. Tentang keimanan. Kemudian fi'lun, ilmu tentang perbuatan, wa tarkun, dan ilmu tentang apa-apa yang ditinggalkan. Ya. Nah, kemudian beliau memberikan penjelasan, ya kan? Kalau misalnya seorang anak itu sudah balik,
ya kan? Maka yang wajib dia pelajari adalah yang pertama adalah bagaimana dia memahami kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu harus dia pelajari. Ya, bagaimana mengucapkannya, kemudian apa maknanya, harus tahu gitu loh ya. Harus tahu apa yang dimaksud dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Meskipun apa? Ya sekedar makna, harus paham dia apa maknanya itu. Meskipun dia tidak perlu pakai dalil rinci, misalnya Qur'annya ini, sunnahnya ini, tidak, ya kan? Tidak harus. Kalau sudah balik, ya kan? Itu. Karena apa? Ya intinya dia harus membenarkan tentang syahadat dia itu, bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tanpa disertai dalil kalau itu. Tapi nanti semakin dia semakin dia dewasa, kemudian semakin menginjak usianya, ya, disertai dengan kemampuan dia, disertai dengan belajar, dalilnya ini, ya kan. Syahadat itu dalilnya ini dan segala macamnya, ya kan. Maka istilahnya fardul wakti, ya kan. Kewajiban yang disesuaikan dengan waktunya, ya kan. Kewajiban yang sesuai dengan waktunya, ya sesuai dengan usianya lah ya, sesuai dengan usianya. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah balik, berarti dia sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Berarti dia harus belajar toharoh, harus belajar fikih sholat. Harus diajari ini, ya kan? Ini wajib, ini kan. Jadi kalau kita punya punya anak yang sudah balik, ya harus diajari ini masalah toharoh, masalah sholat. Bukan hanya sekedar mengikut saja, enggak. Dia diajari yang benar, ya kan? Diajari yang benar bagaimana fikih toharoh itu, bagaimana fikih sholat itu. Ya kan? Nah, kemudian dia juga sudah punya kewajiban berpuasa, maka dia harus belajar tentang fikih puasa. Ya kalau masih masih baru baru menginjak balik, ya kan, sudah awal balik, ya mungkin yang dasar-dasar saja. Ya kan, dasar-dasar saja. Nanti kalau sudah semakin usianya semakin dewasa, maka dia harus tahu dalil-dalilnya misalnya. Gitu ya. Karena belajar namanya, ya kan. Kalau nggak belajar ya sekedar ngikut saja. Ya orang puasa kita puasa, ya kan. Orang sholat kita sholat, ya. Ya nilainya beda. Orang yang belajar dengan yang tidak belajar itu beda, seperti yang kita sampaikan tadi itu. Ya kan? Ada yang belajar, ya kan, dan memberikan manfaat untuk dirinya. Kenapa? Ibadahnya semakin baik, gitu kan. Bukan hanya sekedar ibadah, enggak, tapi ibadahnya betul-betul didasari dengan ilmu, gitu ya. Nah, kalau misalnya seseorang itu punya harta, ya kan, dan hartanya itu sudah banyak dan kira-kira sudah punya kewajiban untuk melaksanakan zakat, maka dia juga punya kewajiban untuk belajar fikih zakat. Harus belajar, ya kan? Nah, kalau dia kaya dan mampu misalnya untuk berangkat haji, ya dia juga harus belajar fikih haji. Ini namanya apa? Kewajiban disesuaikan dengan waktunya, gitu ya. Nanti kalau dia belum punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, ya dia belum punya kewajiban untuk belajar. Ya, kalau dia tidak punya harta untuk dizakatkan, ya sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk belajar fikih zakat. Tapi kalau belajar boleh, ya kan? Bisa jadi nanti kan ada orang tanya misalnya karena dia belajar, dia kasih tahu. Haji juga begitu, tapi dia belum wajib. Tapi kalau dia belajar tentang fikih haji, boleh enggak? Boleh. Ya kan? Nah, kalau dia berinteraksi dengan orang lain dalam jual beli, maka dia harus tahu dasar jual belinya. Halal haram dalam jual beli dia juga harus tahu. Gitu loh ya. Jual beli yang boleh yang gimana, yang tidak boleh di mana, dia harus tahu. Ya kan? Karena ini menyangkut hal-hal yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Masih ada berapa nih? 2 ya. Baru masalah apa tuh? Al-fi'lu ya. Etikot itu keyakinan ya. Keyakinan ya masalah rukun iman lah ya. Masalah rukun iman ya, tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kitab dan seterusnya. Nah, itu juga harus apa tuh? Dipelajari, wajib untuk kita pelajari. Apalagi meyakini tentang surga, neraka, hari kiamat, ya kan, qada qadar, itu adalah hal-hal yang penting dan mendasar yang harus kita pelajari. Ya, tidak boleh tidak, harus kita pelajari. Kemudian kalau at-tarku meninggalkan, ya kan, apa-apa yang harus kita tinggalkan, ya kan. Misalnya terkait dengan ada orang buta, ya kan, ada orang buta. Ya, dia kan nggak harus belajar apa-apa yang tidak boleh dilihat, tidak perlu dia pelajari. Tidak boleh melihat ini, tidak perlu dia pelajari. Ya kan? Apa-apa yang dilarang dilihat, ya itu tidak usah dia pelajari, tidak wajib dia belajar itu. Ya kan? Kalau misalnya orang bisu, ya kan, tidak perlu belajar tentang perkara-perkara yang dilarang untuk diucapkan, tidak perlu. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak ngucapin, gitu ya. Tidak mengucapkan itu. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya dia dia berada di tempat yang misalnya dominan, misalnya banyak orang yang hobinya minum, ya kan? Ya dia harus belajar perkara-perkara terkait dengan haramnya minuman keras dan yang lainnya. Dia harus tahu. Ya. Jadi ya itu secara singkat terkait dengan apa-apa yang diwajibkan dalam belajar. Ini yang fardu ain ya, yang fardu ain. Nah, nanti ada apa tuh fardu kifayah ya, fardu kifayah. Demikian mungkin semoga bisa diambil faedahnya dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanallah, asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.